Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat kawan-kawan cinta elektronik atau yang hobi elektronik ya. Dan untuk yang baru mau belajar, yang sedang belajar ya di servis, entah itu servis PGA atau alat-alat elektronik lainnya seperti laptop, HP, tetap semangat ya, dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Oke, di video kali ini saya mau coba garap ya PGA ini, PGA RX 580 Power Color Red Devil ya, dengan kondisi ini gosong di MOSFET atau kebakar ya. Nah, di sini bisa terlihat di kamera ya. Dan ini PCB-nya kalau bisa dilihat di sini agak kembung. Nah, untuk kasus kebakar seperti ini belum parah sih ya. Ini jangan diangkat pakai blower ya, atau dilepas pakai blower, karena kenapa? Ada risiko malah makin parah rusaknya, jebolnya. Seperti di bawah ini juga sampai jebol seperti ini ya, sampai ke bawah tembus sedikit. Kalau saya biasa langsung menggunakan mini grinder. Dan sebelumnya saya mau jelaskan untuk PGA ini ya, ini PGA merek Gigabyte ya kalau nggak salah, Gigabyte RTX 3070 dengan kondisi sama, kebakar di MOSFET. Dan ini lebih parah ya, mungkin nanti saya cari foto sebelum ini ya, mudah-mudahan masih ada foto sebelum saya garap, nanti saya tampilkan untuk fotonya kondisinya. Dan di awal ini sebenarnya saya ini ya sambil jelasin, mudah-mudahan pemiliknya nonton, biar saya jelaskan kenapa saya garap gitu kalau tahu misalkan parah seperti ini. Oke, jadi sebelumnya saya sudah bilang itu kemungkinan jadinya itu kecil. Kenapa kemungkinan jadinya kecil? Karena yang namanya kebakar dan di MOSFET ya. Dan seperti yang bisa dilihat di sini, MOSFET itu kakinya banyak. Nah, ini MOSFET pastinya sama. Ini kakinya bisa dihitung sendiri berapa jumlahnya. Dan kalau dibor seperti ini, cara perbaikinya yang pastinya lebih sulit ya. Dan ini pun rusak ada tempat. Nah, alasan saya kenapa mau garap, mau coba, karena apa namanya, setelah dicek dia mempunyai dua MOSFET, sini satu, cuman ini kosong, bawaannya kosong. Dan ini setelah saya cek skematik, ini sama jalurnya. Jadi tujuan saya awalnya, kenapa saya garap, karena tujuan saya menghilangkan short di sini biar hilang gitu shortnya. Dan saya mau pindah di sini, MOSFET di sini, dan pasang komponen yang kosong gitu. Yang induktor awalnya di sini dan kapasitor di sini saya pindah, induktor ke sini, kapasitor ke sini. Cuman dengan saya lubangin seperti ini ya, ini menggunakan mini grinder, ini udah lumayan dalam 1 mili ada mungkin ya, tetap masih gosong di sini, kelihatan ini rapuh ya, hitam. Dan ini kalau misalkan di suplai tegangan di sini 8 volt aja, di sini masih panas ya, masih konslet, dan ini tembus ke bawah. Nah, kenapa saya nggak lanjutin atau saya nyerah gitu untuk ini, karena untuk benerin jalur MOSFET aja itu udah sangat mustahil ya, bisa dibilang mustahil, karena banyak ya. Walaupun kita tujuannya untuk dipindah, cuman dengan kondisi seperti ini PCB itu bukan jalur 1-2 ya, karena sangat banyak. Karena pas awalnya saya lepas, saya kira nggak sampai ke dalam seperti ini ya, jadi saya berharapnya cuma di 1 atau 2 layer atau 2 lapis. Jadi pas ketika di board seperti ini nggak merusak banyak jalur. Pas saya pindah ke sini hanya perlu pindah-pindah komponen gitu, nambah komponen di skematik MOSFET ini. Dan kalau dengan kondisi seperti ini, jalur banyak yang jebol ya, saya tunjukkan ulang, mudah-mudahan bisa fokus. Nah, seperti ini pinnya itu banyak. Dan saya pun kalau harus benerin sebanyak ini, jujur nggak sanggup ya, belum sanggup. Jadi untuk PGA ini saya akan kembalikan sama pemiliknya, dan mohon maaf sekali lagi untuk sebesar-besarnya untuk PGA ini. Dan tujuannya kenapa saya jelasin, biar ada dokumentasi ya. Jadi kalaupun misalkan PGA ini dibawa ke tempat servis lain, ya mudah-mudahan jadi ya. Kalau misalkan dibawa ke tempat servis lain, seenggaknya saya punya dokumentasi kalau kondisi dari saya seperti ini. Dan untuk apa namanya, kemarin tuh komponen yang saya lepas cuma 2, satu induktor, satu elko ya, kapasitor dari sini. Yang lain nggak ada yang saya lepas, jadi nanti saya packing lagi untuk PGA yang ini. Oke. Dan seperti yang ini juga ada apa namanya, satu juga sama kasusnya. Nah, kalau kondisi di PRM seperti ini, di Vicor harusnya lebih mudah ya. Kalau misalkan nggak luas, cuman ini emang luas, kebakar sampai ke sini. Ini sama juga RTX 3070, cuman beda merek ya kalau nggak salah. Beda fisik lah. Mereknya sama deh, Gigabyte.
Dan ini ada jalur di sini yang dari PX ini kepotong, udah saya jumper cuman belum keluar ya tegangan. Cuman ini untuk short udah hilang. Jadi ini belum beres juga. Mudah-mudahan bisa cepat kegarap ya. Oke, kita lanjut ya. Terlalu lama ngejelasin yang itu. Jadi kita lanjut untuk PGA ini, mudah-mudahan ini bisa yang kebakar ini. Jadi untuk proses menghilangkan yang kebakar atau buang yang short MOSFET-nya saya nggak menggunakan blower ya. Saya akan menggunakan mini grinder kayak dinamo biasa ya, menggunakan seperti ini. Saya bikin yang brushless kan belum jadi yang kecil, tinggal yang besar ya. Oke, kita ukur dulu ya sebelumnya. Siapkan multitester seperti biasa, biar santai juga sambil ini ya, sambil ngobrol, sambil saya jelasin mungkin buat kawan-kawan, mudah-mudahan ada yang bisa diambil, ada yang bermanfaat. Saya sambil menjelasin cara garapnya gimana, langkah-langkahnya, dan siapa tahu ada yang dapat kasus seperti ini, dan mudah-mudahan ini pun berhasil ya. Oke, kita ukur menggunakan mode buzzer. Kita ukur dari 12 volt di sini ya, pin power. Kalau misalkan belum tahu jalur untuk ngukur, bisa dipasang slot pin power yang positif itu yang warna kuning ya. Nah, di sini shortnya. Kalau diukur di sini pun short. Kalau misalkan kita dapat PGA maupun kondisinya no display atau dimanapun, kita harus ukur dulu ya, jangan langsung dipasang ke PC. Oke, kita nyalakan untuk ini grinder ya. Saya akan langsung aja buat di gerinda atau di bor ya ini. Untuk MOSFET-nya saya nggak akan menggunakan blower, karena kalau menggunakan blower itu dilepas pasti nempel juga gitu kakinya, malah ada resiko jalurnya itu keangkat. Jadi saya akan pakai langsung mini grinder. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They say I'm dangerous, 'cause I broke all the cages. No, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. They'll be calling
Oke, kita lanjut ya. Setelah beberapa tahun ya, setelah beberapa lama saya kerik, ini sampai bolong ya, bisa dilihat di sini sebentar. Saya ambil pinset. Nah ini karena sampai tembus ya seperti tadi ke bawah. Ini kenapa saya potong, karena saya butuh fokus buat ngerik biar nggak kena ke jalur yang lain itu. Karena di jalur ini seperti yang dijelaskan di awal tadi, jalur di MOSFET, walaupun MOSFET sekecil ini ya, jalurnya itu banyak. Nah ini ya bolong, walaupun kita tusuk pinset pasti tembus bolong. Cuman nggak tembus kalau pinset terlalu besar ya. Nah, tembus ini bolong. Mudah-mudahan ini masih bisa berfungsi ya. Bisa dilihat di sini. Nah bolong. Jadi untuk PGA ini intinya kita akan coba akalin tanpa satu MOSFET ini. Cuman ini saya jelasin sebelumnya dari pengalaman saya, karena saya untuk garap PGA gosong seperti ini bukan sombong atau gimana, udah sering ya, udah beberapa pun dapat gitu yang gosong seperti ini tuh, udah bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Nah, ini jadi saya buang yang jalur yang konslet, ini bekas kakinya masih belum gosong, di sini saya biarin. Cuman kalau untuk pemasangan MOSFET ini sangat mustahil, nggak bakal bisa ya, karena jalurnya sangat banyak. Nah cuman dengan bolong seperti ini apakah bisa langsung nyala? Karena ini kita ukur, saya udah ukur tadi, shortnya udah hilang. Bentar ya, saya simpan dinamo. Oke, kita ukur menggunakan multitester. Ini kita menggunakan mode buzzer. Ini aja ya, karena kalau buzzer pasti ada bunyi. Oke, kita ukur dari sini yang tadi konslet di awal. Nah ini udah hilang. Apakah kalau misalkan hanya satu MOSFET yang gosong dan shortnya udah hilang bisa langsung nyala? Bisa aja gitu. Kalau cuma bermasalah di MOSFET bisa aja nyala. Cuman pengalaman saya nggak semua sampai di sini. Ini kalau misalkan pun ini nyala ataupun ini shortnya udah hilang, karena di sini ini bisa nyala, pasti ada problem yang lain. Problemnya maksudnya apa? Karena jalur ini banyak, pasti ada yang kena gitu, yang putus. Sedangkan saya pun nggak tahu. Jadi dengan setebal ini lebih dari 8 lapis atau 8 layer. Ya saya pun nggak tahu jalur di sini jalur apa aja gitu. Pasti ada yang terputus walaupun sekecil ini bolongnya. Walaupun nggak sampai bolong, malah walaupun misal hanya dikerik atasnya 2 layer, itu pasti ada yang terputus jalur, pasti ada bermasalah gitu. Kecuali emang cuma gosong di layer atas kita kerik, ya kemungkinan besar nggak bermasalah. Oke, saya akan coba. Ini biasanya problemnya itu di bagian entah driver, entah apa gitu ya. Kita akan coba nyalakan karena shortnya udah hilang. Ini sambil ini ya, ini cuma untuk layar nggak kelihatan ya. Lah, untuk layar nanti aja. Kita akan coba ukur. Nyalakan PC, bismillah ya. Oke, PC nyala, pegang chip hangat. Nah tegangan muncul ya 0,9. Chipnya panas, cuma dia nggak display. Oke, saya matikan karena panas, dia nggak display. Oke, sebentar ya, saya akan ukur fuse, resistor fuse yang bagian ke komponen HDMI dan yang lain-lainnya. Oh iya, saya coba aja port lain ya. Oke, sebentar. Kok mendadak bego gitu, nggak dicoba port lain. Saya coba display port. Karena saya rekam-rekam ini benar-benar nggak ada persiapan ya, jadi ya mohon maaf seadanya aja. Oke, kita coba nyalakan. Chipset panas karena tegangan muncul. Oke, display port atas muncul. Kita tes yang kedua, alhamdulillah ya display. Walaupun ini pasti masih ada problem ini. Biasanya driver nggak bisa diinstal atau mungkin ada problem ya. Alhamdulillah kalau misalkan normal gitu. Oke, yang kedua dari atas display. Coba display port yang kedua dari bawah ya. Yang atasnya HDMI. Oke, display. Apa cuma problem di HDMI? Oke, sebentar ya. Atau cuma kotor untuk port HDMI-nya ya. Syukur-syukur kalau cuma buang MOSFET dan buang jalur short bisa langsung normal, alhamdulillah ya. Sebenarnya jarang-jarang juga saya. Oke,
HDMI nggak display. Saya akan coba saya tes DPI. Bentar ya, ini mungkin nggak kelihatan semua, mohon maaf karena saya nggak terlalu fokus di video sebenarnya ya, hanya sebatas dokumentasi intinya. Oke, display. Jadi satu port HDMI bermasalah, cuman itu kita pikirkan belakangan. Saya akan coba booting ke Windows ya. Bentar, saya pasang bantalan dulu karena saya mau pasang heatsink, sama saya kasih pasta ya, karena pasti panas kalau masuk ke Windows tanpa heatsink. Saya nggak berani, walaupun mungkin orang lain ada yang berani, saya nggak berani. Tanpa heatsink walaupun cuma 15-20 detik saya malah nggak berani ya. Jaga-jaga aja, yang namanya servis apalagi barang orang ya, kita berusaha buat memperbaiki masalah, jangan sampai nambah masalah ya. Walaupun awalnya itu rusak, kita cari rezeki buat benerin PGA orang. Seenggaknya walaupun gagal, kita jangan menambah masalah di PGA itu ya. Oke, saya coba menggunakan DPI. Oke, ini ya, saya pakai DPI. Iya, DPI, DisplayPort. Saya takut salah juga penyebutan. Saya kipas pakai kipas ini ya, buatan saya sendiri seadanya. Oke, kita nyalakan. Bismillah. Ini tadi bisa display kayak kipas muter. Ini tadi saya matikan boot. Nah, ini display ya. Bentar, saya mau save dulu bootable-nya biar masuk ke Windows. Ya, sebentar. Ini agak, mohon maaf ya kalau ribet nontonnya, kurang enak ditonton, mohon maaf. Intinya sebatas dokumentasi dan sambil jelasin kalau misalkan dapat kawan-kawan dapat kondisi PGA yang gosong seperti ini, kalau mau coba dibuang itu jangan menggunakan blower di awal, biar jalur kemungkinan rusaknya nggak bertambah parah gitu. Langsung aja menggunakan mini grinder dengan hati-hati, jangan sampai jalur yang bagus kena juga. Jadi usahakan kita buang jalur yang bermasalah doang gitu. Ya, ini Windows masuk ya, mudah-mudahan driver kebaca nih. Ini kipas juga berhenti. Saya menggunakan kipas yang support PWM. Oh hei, sebentar, cuman nggak tahu nih. Nah, driver kebaca nih. Bentar ya. Version not compatible. Oke, bentar ya. Ini driver ada kebaca, saya agak senang juga nih. Biasanya kalau misalkan garap PGA yang gosong seperti ini, itu pasti ada aja kasus driver nggak langsung kebaca gitu, entah itu nggak display, pas kebuka driver nggak kebaca. Ini ada kebaca, cuman kurang lebih versinya itu nggak sesuai ya, nggak support. Jadi saya coba DDU, saya akan coba download driver baru. Ya, ini saya lagi download barusan ya, cuman ada biasanya Windows 10 atau Windows 11 itu ada Windows Update. Nah, drivernya dia langsung kebaca ya, AMD software 22.20. Ini dia driver bawaan Windows.
Jadi ini drivernya bisa kebaca ya. Oke, kipas juga normal. Ini dia dingin, turun lagi ya. Saya naikkan kipas. Ya, jadi untuk driver ini saya nggak download dulu ya, biarin aja, nggak install dulu maksudnya. Ini untuk download saya biarin karena bentar lagi juga beres, 1 menit lagi. Ini untuk PGA-nya kebaca ya driver. Ini driver otomatis dari Windows 11, dari Windows Update. Untuk kipas juga normal ya, untuk PGA-nya driver kebaca. Jadi nanti saya tinggal cari problem di bagian port HDMI. Ya, ini untuk GPU Z-nya dia juga kebaca. Saya nggak zoom, cuman mungkin saya nggak zoom ya biar nggak terlalu pindah-pindah kamera gitu. Ini kamera saya juga agak kurang ajar gitu. Oke, jadi untuk PGA-nya ini alhamdulillah ya, cuma buang mousepad satu, dan nanti saya akan cari problem di port HDMI. Ini untuk kipas juga normal. Oke. Jadi mungkin untuk videonya saya cukupkan ya. Intinya untuk dapat, kalau misalkan kita dapat PGA yang kebakar, kita harus buang menggunakan mini grinder ataupun apapun itu ya, intinya mini grinder lah yang pasti pasti saya biasa pakai. Jangan menggunakan blower, jangan diangkat karena pasti dapat merusak jalur. Kita buang yang short, dan alhamdulillah kalau misalkan langsung nyala, ini pun jarang-jarang ya saya dapat PGA yang langsung nyala seperti ini, dibuang jalur, dan driver kebaca juga. Oke, ini untuk PGA-nya udah saya pasang ya, heatsink, cuman untuk backplate belum saya pasang, dan port HDMI juga belum saya benerin, belum saya garap, karena saya penasaran gitu PGA-nya bisa normal atau enggak. Oke, saya pasang dulu ke tripod ya biar nggak goyang-goyang. Dan saya penasaran, pengen tes gitu, karena kalau di Razer tadi seperti tadi ya crash, karena Razer saya kualitasnya kualitas murahan lah, yang penting bisa buat ngetes di awal gitu. Oke, kita coba. Oh iya, saya lupa tadi lagi download ya, udah selesai. Tadi lagi download, udah selesai apa belum? Bentar. Oh, udah deh, udah selesai ya untungnya, gak korup. Oke, kita lanjut coba tes ya. Ini untuk driver, drivernya nggak kebaca bro. Wah, karena driver bawaan Windows ya. Oh iya, bawaan Windows ini kebaca ya, di GPU Z kebaca. Saya tes kipas, kipas normal. Oke, saya tes benchmark. Untuk driver saya nggak ganti dulu driver, biar aja driver bawaan Windows dulu. Saya penasaran pengen ngetes normal atau enggak gitu untuk PGA-nya. Oke, mungkin 1 atau 2 menit buat mastiin. Kalau misalkan normal, nanti tinggal saya beresin port HDMI ya, mudah-mudahan masih bisa untuk port HDMI, dan saya pasang juga untuk apa namanya, lem UV atau solder mask ya, biar aman walaupun kena ini ya, kena debu. Oke, ini untuk benchmark dia jalan ya, fps di 150-an lah, 150, 170, suhu di 54, GPU load 100%. Harusnya normal sih. Ini GPU clock 1360, wattnya di 170-an ya, 130, 160 tadi. Fan-nya auto di 40, ini 169 watt. Nah, ini suhu di 60-an. Oke, saya yakin ini udah normal sih, mudah-mudahan ya bisa di benchmark. Jadi kita nggak perlu modif lagi untuk apa namanya, untuk jalur ya, karena kadang ada seperti ini, kalau misalkan mousepad dilepas satu, itu kadang ada yang nggak bisa install driver gitu, ada PGA yang memang harus ada semua, atau kita buang semua komponen. Misal mousepad itu udah dilepas, kadang sama komponen harus dilepas gitu kalau mau normal. Ada juga yang dilepas semua nggak bisa, itu harus istilahnya dimanipulasi seakan-akan mousepad itu ada, cuman nggak ada gitu, harus dirubah komponen, tambah komponen. Oke, ini untuk driver saya uninstall dulu bawaan Windows, saya shutdown, saya lanjut bereskan ya. Jadi untuk video ini saya cukupkan sampai di sini. Makasih banyak buat yang udah nonton, dan yang udah kirim juga makasih, untuk pemilik PGA-nya juga, dan mohon maaf untuk
PGA-PGA yang gagal di sini, karena saya pun nggak pernah menjanjikan buat siapapun yang kirim, saya nggak bisa janji PGA-nya bisa normal, saya hanya berusaha sebisa saya ya. Kalau bisa alhamdulillah berarti ada rezeki, rezeki buat saya juga dan rezeki buat pemiliknya, PGA-nya bisa normal kembali. Oke, jadi untuk videonya cukup sampai di sini. Makasih banyak sekali lagi. Makasih banyak ya, nggak ada bosan-bosan saya makasih banyak buat semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.